Jalasena bukan sekedar nama, tapi petarung yang hidup dalam tiap tetes keringat prajurit laut. Hello netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi Minggu keempat bulan Juli kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Nadela, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 terus memperkuat sinergi antar satuan guna meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme prajurit. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI menerima kunjungan kerja IROPS Itjen TNI Brigjen TNI Boni Christian Pardede sebagai bagian dari penguatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas-tugas operasional di wilayah kerja Koarmada 2. Selain itu, Pangkoarmada 2 juga menerima kunjungan kehormatan dari Dankops Kasel Koarmada RI, Laksma TNI Muhammad Iwan Kusumah SE, dalam upaya mempererat koordinasi dan komunikasi terkait pembinaan serta kesiapan awak kapal selam yang menjadi ujung tombak kekuatan bawah permukaan TNI Angkatan Laut. Kehadiran kedua pejabat tinggi ini menjadi wujud sinergi lintas satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI secara profesional, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika tantangan keamanan maritim nasional. Prajurit Koarmada 2 mengikuti kegiatan sosialisasi program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL Universitas Hang Tuah yang digelar secara terpusat dari gedung OB Syaf Mako Koarmada RI, Jakarta dan diikuti secara virtual oleh satuan-satuan jajaran Koarmada RI termasuk dari gedung Panti Cahaya Armada Koarmada 2. Kegiatan sosialisasi menghadirkan Wakil Rektor 2 Universitas Hang Tuah, Laksda TNI Purnawirawan Dr. Iwan Isnurwanto SHMAP Terhan, yang menjelaskan secara langsung tentang mekanisme, manfaat dan proses pendaftaran RPL bagi prajurit TNI Angkatan Laut yang berminat menempuh jalur pendidikan tinggi. Panglima Komando Armada 2 Laksamana Muda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI menerima sejumlah paparan strategis yang berlangsung di ruang rapat Pangkoarmada 2 Ujung Surabaya. Paparan pertama disampaikan oleh Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 PT PLN Persero Surabaya Zamzami terkait pengerukan dermaga Madura dan rencana pemasangan instalasi listrik PLN di lingkungan Koarmada 2. Berikutnya dilanjutkan dengan presentasi rencana garis besar kesiapan operasi penyeberangan KRI Brawijaya 320 yang disampaikan oleh Komandan KRI Brawijaya 320 Kolonel Laut Pelaut John David Nalasakti Sondah secara virtual. Paparan terakhir disampaikan oleh Komandan KRI Gusti Ngurah Rai 332 Kolonel Laut Pelaut Fadlon yang memaparkan rencana garis besar pelaksanaan latihan bersama Si Garuda 22AB 25. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmen dan kehadirannya dalam menjawab berbagai tantangan di wilayah maritim Indonesia. Dari penanganan kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Pelindo, Tegal oleh prajurit Lanal Tegal, hingga dukungan terhadap program ekspedisi rupiah berdaulat bersama Bank Indonesia untuk menjangkau wilayah 3T di Kalimantan Utara, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Koarmada 2 hadir aktif sebagai pelindung rakyat sekaligus penggerak ketahanan nasional. Tidak hanya itu, aksi cepat tim SAR Posal Seipancang Lanal Nunukan dalam menyelamatkan motoris dan barang dari speedboat yang tenggelam di perairan perbatasan RI Malaysia menjadi bukti nyata kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut. Seluruh langkah tersebut menunjukkan sinergi kuat antara prajurit, masyarakat dan instansi lain demi mewujudkan laut yang aman, ekonomi yang kuat dan perbatasan yang terjaga. Dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan, Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alitjaya SHMSI selaku pembina daerah Jalas Senastri Armada 2 bersama Ketua Daerah Jalas Senastri Armada 2 Nyonya Yuli Alitjaya melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama prajurit dan pengurus Jalas Senastri Armada 2. Kegiatan ini diawali dengan senam SKJ 88 di Dermaga Madura, dilanjutkan jalan sehat menuju Flat Satkor Koarmada 2 yang diikuti antusias oleh seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan upaya menjaga kebugaran jasmani.
Kegiatan berlanjut dengan peninjauan ke lahan pekarangan pangan lestari atau P2L oleh Ketua Daerah Jalasenastri Armada II dan pengurus Jalasenastri sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungan satuan. Melalui momen ini, Jalasenastri Armada II menegaskan perannya dalam membina keluarga prajurit serta membangun budaya hidup sehat dan produktif di tengah masyarakat Koarmada II. Netizen, masih dari lingkungan Koarmada II, semangat pembinaan rohani dan moral terus digaungkan. Dalam momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, Pang Koarmada II mengajak seluruh prajurit untuk meneladani makna hijrah sebagai landasan memperkuat amanah dan ukhuwah dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Berikut liputannya. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alicaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Nyonya Yuli Alicaya menghadiri acara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram tahun 1447 Hijriah atau 2025 Masehi yang mengusung tema Hijrah Berani Berubah, Menjaga Amanah dan Perkuat Ukhuwah menuju masa depan penuh berkah. Bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada Koarmada II, Ujung, Surabaya, acara dihadiri oleh seluruh prajurit dan PNS Koarmada II, serta anggota Jalasenastri Armada II. Sebagai pencerahan iman, hadir penceramah dari pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Husna, Profesor Dr. Haji Alim Mascan Musa. Dalam sambutannya, Pangko Armada II menyampaikan bahwa tanggal 1 Muharram tidak ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam secara kebetulan. Ada hikmah besar di balik peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah juga adalah simbol dari perubahan yang bernilai spiritual dan peradaban yang mengajarkan kita untuk berjuang sungguh-sungguh, meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, kezaliman, dan kesesatan menuju kehidupan yang lebih damai, lebih adil, dan lebih baik. Koarmada II kembali menunjukkan eksistensinya melalui berbagai capaian membanggakan di tingkat nasional dan internasional. KRI Sultan Iskandar Muda 367 yang tergabung dalam Satgas MTF TNI Konga 28P Unifil berhasil meraih nilai sempurna dalam evaluasi triwulanan oleh Maritime Task Force Unifil, mencerminkan kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta sistem dan logistik kapal yang optimal. Sementara itu, Lana Labuan Bajo juga mencetak prestasi dengan menggagalkan penyelundupan 160.000 batang rokok ilegal yang menunjukkan komitmen tinggi TNI Angkatan Laut dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Tak hanya itu, prestasi internasional juga diraih oleh perwira Satsel Koarmada II, Kapten Laut Pelaut Angga Dwi Putra yang mewakili Indonesia dalam program pendidikan kapal selam internasional di Korea Selatan. Program ini diikuti oleh perwira dari 10 negara dan menjadi wujud kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Di sisi lain, Koarmada II turut berkontribusi dalam menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah. Dalam peresmian kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, dan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono hadir mewakili Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alicaya SHMSI mendukung penguatan fungsi representasi daerah dan keterlibatan aktif TNI Angkatan Laut dalam kegiatan kenegaraan. Sebagai bentuk pembinaan kedisiplinan dan semangat kebangsaan, seluruh prajurit dan PNS Koarmada II mengikuti upacara bendera tanggal 17 di Dermaga Madura, Ujung, Surabaya. Upacara dipimpin oleh Kepala Staf Koarmada II, Laksma TNI Iswarto, mewakili Pangko Armada II, Laksda TNI Igung Putu Alicaya SHMSI. Dalam amanat singkat yang dibacakan Kasko Armada II, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali menekankan pentingnya prajurit untuk terus menjaga profesionalisme, bijak bermedia sosial, serta siap menghadapi tantangan global dengan semangat inovasi. Di tempat berbeda, Pangko Armada II juga diwakili oleh Dan Guspurla Koarmada II Laksma TNI Endra Hartono yang mengikuti upacara gabungan Satuan TNI Wilayah Surabaya di Makodam 5 Brawijaya. Di hari yang sama, Laksma TNI Iswarto kembali mewakili Pangko Armada II dalam menerima kunjungan Kaprodi Magister Strategi Pertahanan Laut Unhan RI,
Kolonel Laut Teknik Tasdik Mustika Alam bersama para mahasiswa pasca sarjana di gedung VIP Nala Koarmada II. Kunjungan ini menjadi bagian dari program akademik guna menggali wawasan strategis tentang kekuatan laut dan sistem pertahanan negara. Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mengikuti entry meeting Satgas Penata Usahaan Pemanfaatan Barang Milik Negara atau BMN tahun 2025 secara video conference dari Gedung Puskodal Koarmada II Ujung Surabaya. Forum strategis yang dipimpin oleh Wamenhan RI Doni Ermawan Taufanto ini menjadi langkah awal penyamaan persepsi dan perumusan strategi pengelolaan BMN yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Pangko Armada II menegaskan komitmen Koarmada II untuk mendukung penuh kebijakan Kemhan dalam optimalisasi aset negara demi memperkuat kesiapan dan efektivitas pertahanan nasional. Masih di hari yang sama, Pangko Armada II memimpin langsung pelepasan kontingen Koarmada II yang akan berlaga dalam ajang Poral Wiltim 2025 di Dermaga Madura Ujung Surabaya. Dengan penuh semangat, beliau memberikan motivasi kepada para prajurit sebagai duta kehormatan yang membawa semangat juang Jalasena. Pelepasan ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan pimpinan, tetapi juga menjadi simbol kesiapan Koarmada II untuk terus berprestasi, tidak hanya di medan operasi, tetapi juga di arena kompetisi, sembari menjunjung tinggi sportivitas, kehormatan, dan nilai-nilai TNI Angkatan Laut. Dalam rangka menanamkan semangat patriotisme dan jiwa pengabdian, Pangko Armada II Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI bersama Ketua Daerah Jalasena Sri Armada II Nyonya Yuli Alijaya melaksanakan kegiatan nonton bareng film nasional Believe bersama prajurit dan pengurus Jalasena Sri di bioskop XX1 Tunjungan Plaza, Surabaya. Film ini mengangkat nilai-nilai perjuangan, integritas serta cinta tanah air yang selaras dengan semangat pengabdian prajurit Jalasena kepada bangsa dan negara. Sebelumnya, Pangko Armada II dan Ketua Daerah Jalasena Sri Armada II juga menghadiri gala premier film Believe bersama Panglima TNI di Jakarta. Sementara itu, sejak tanggal 14 hingga 18 Juli, prajurit dari berbagai satuan di Koarmada II turut menyaksikan film ini secara bergiliran. Antusiasme yang tinggi menunjukkan bahwa media film dapat menjadi sarana edukatif yang efektif dalam membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme di lingkungan TNI Angkatan Laut. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gora. Gorawira Madya Jala. Jales Veva Jaya Mahir.